Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu sahabat Rockpool dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel Rockpool, channel yang konsisten tentang perawatan burung cucak hijau. Banyak di kolom komentar beberapa pertanyaan yang mungkin saya tidak sempat jawab, mungkin karena sibuk juga. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari kebanyakan pertanyaan ketika burung cucak hijau yang beli dengan prestasi terus atau beli di lomba atau beli di gantangan di lapangan, tapi ketika sudah dibeli burung itu tidak mau tampil maksimal. Jadi pada dasarnya sebenarnya banyak hal ya, walaupun itu sudah dikasih settingannya dari pemilik yang dulu, banyak sebenarnya. Artinya mungkin dia penyesuaian dengan lingkungannya, atau juga mungkin kurang tepat dari segi jemurnya atau segi embunnya, ataupun ada yang ketika sebelum dibeli burung tidak diumbar lalu diumbar, banyak hal. Jadi pada dasarnya perawatan burung cucak hijau itu harusnya kita lebih konsisten lagi ya untuk merawat, terus pola-pola kesehariannya, entah di kerudung, di ablak. Jadi pada dasarnya kita bisa dengan riset ulang, artinya riset ulang, atau kita dicur jangkrik dulu sampai di mana kadar birahinya, atau juga kita bisa juga dengan istilahnya kita jangkrik, kita setting dari awal, artinya kita kasih harian satu-satu, terus minggu ke depan kita ubah dengan pola jangkrik 2-2. Nanti kita bisa tahu tuh tahapan-tahapannya, dan untuk settingannya biasanya menyesuaikan ya, artinya menyesuaikan kondisi burung tersebut. Jadi pada dasarnya perawatan burung cucak hijau yang ketika kita beli di lapang itu tidak ngejamin bakal burung itu mau tampil maksimal ketika di tangan kita ya. Jadi pada dasarnya itu tadi, perawatannya konsisten, atau juga kita tanyakan ke pemilik sebelumnya untuk pola perawatannya bagaimana, pola jemurnya berapa, jangkriknya berapa, kita ketika di lapang pun disebut berapa, dikasih apa. Tapi tetap kadang ketika beda tangan pasti burung tersebut pasti berubah. Artinya bisa dikatakan ketika masakan aja beda koki, beda rasa, biarpun resepnya sudah dikasih. Jadi pada dasarnya itu tadi, kita harus lebih teliti lagi untuk menangani burung-burung yang sudah prestasi. Ketika di kita kok burung tidak berjalan sama sekali gitu kan, intinya kita lebih teliti lah, lebih konsisten lagi, apalagi dari jemur, embun, ataupun yang bisa juga dengan diumbar. Bisa juga kadang ada burung yang ketika diperawat pertama tidak diumbar, ketika kita diumbar itu burung pasti bisa ubah, atau juga ada yang jadi lebih bagus lagi, banyak. Jadi pada dasarnya yaitu tadi pengembunan yang rutin, terus pola mandi juga. Lebih tepatnya kita harus konsisten lagi. Kalau untuk saya pribadi, ketika burung yang sudah beli prestasi lalu di tangan kita burung itu tidak apa yang kita harapkan, itu tidak sesuai, istilahnya kita udah beli di lapangan dengan harga yang cukup lumayan, tapi kok burung tidak mau tampil maksimal di tangannya kita. Banyak hal sebenarnya, yaitu tadi harus konsisten, terus juga pola perawatan yang harus tepat juga. Sebenarnya kita dikasih sama pemilik yang dulu, terus di tangan kita berubah, itu sebenarnya karena faktor lingkungan juga, bisa juga karena mungkin dia di sana tidak ketemu burung sejenis kayak murai atau burung kayak masteran, tiba-tiba di tempat yang baru dia dengan lingkungan yang baru dengan masteran mungkin dia agak birahi. Banyak hal yang sama. Jadi pada dasarnya kita harus konsisten aja. Lebih tepatnya pola embunnya. Kalau kita pola embunnya rutin, terus
jangkriknya juga kita rutin, artinya ketika di tangan yang pertama biasa dikasih jam 8 pagi, di tangan kita mungkin jam 10, itu bisa juga mempengaruhi ya, artinya mempengaruhi si burung cicak hijau tersebut, atau juga dengan buahnya, banyak hal. Jadi kita sebagai pemilik yang baru, kita harus lebih benar-benar teliti lagi menangani burung cicak hijau ini, dimana bisa untuk jadi lebih bagus dari sebelum pemilik yang awal ya istilahnya. Sebenarnya dari segi pengembunan, segi pola jemur, ataupun diumbar atau diprodong, kita sudah menyesuaikan, artinya sudah menyesuaikan apa yang diberikan dari pemilik sebelumnya. Tapi itu tadi, ibaratnya beda kopi, beda masakan biarpun resepnya sama. Ya kita sebagai pemilik ya harus lebih teliti lagi, gitu. Artinya lebih detail lagi, lebih detail lagi dalam perawatannya, entah pola jemurnya, atau mungkin ada ketika burung di lapang dibeli dengan kondisi yang benar-benar stabil, tapi ketika di tangan kita burung itu tidak stabil banyak, seperti itu. Atau burung yang sudah mendekati rusak kita beli gitu. Mungkin lagi pas kita beli itu kondisi dalam burung yang sedang hoki, atau dengan lawan-lawan yang tidak maksimal. Bisa banyak hal sebenarnya sahabat Rockwool. Bisa juga dengan dari set tulang, artinya dari set tulang yaitu tadi mungkin kita jor dulu jangkriknya sampai di mana birahinya dia, atau juga kita non jangkrik, kita set seminggu satu, pagi satu, sore satu, atau bisa juga dengan dinaikkan lagi dua-dua, atau juga kita menyesuaikan dengan perawatan tersebut. Jadi pada intinya kita mengikuti dari pola perawatan yang sebelumnya, tapi kita sebagai pemilik yang baru kita harus memoles ya, artinya memoles itu menyesuaikan dari perawatan yang sebelumnya, tapi kita tinggal memoles, menambahkan perawatan yang mungkin bisa lebih bagus lagi, bisa dengan dikasih jamu, artinya jamu banyak ya, ada jamu gendong, ada juga dengan temu kunci, dikasih madu, jahe putih dicampur madu, itu bisa memulihkan, atau juga bisa dengan kita kasih metabolis. Banyak hal sebenarnya untuk memulihkan burung-burung tersebut ya, artinya tidak menutup kemungkinan gitu. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, salam hormat buat senior-senior saya, guru-guru saya, hanya untuk sedikit berbagi tentang pengalaman. Jangan lupa like, komen, subscribe. Salam Jamtrok, salam Rockwool, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.